amin. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi. Alhamdulillah, kita meneruskan kajian kita dalam kitab Aqidatul Awam. Episodenya masih di dalam kajian rincian tentang pengertian beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Di dalam pengertian beriman kepada Allah, di antaranya kita beriman kepada sifat dan af'alnya Allah Subhanahu wa taala. Nah, sifat yang dulu pernah dijelaskan bahwa Allah Subhanahu wa taala mempunyai sifat. Tapi sifatnya Allah tidak menyerupai dan tidak menyamai dengan sifatnya makhluk, ya. Kalau kita punya sifat tetapi sifatnya kita ada sesuatu yang mungkin dari luar pengaruhnya, ya, dari pihak yang lain, tetapi Allah Subhanahu wa taala dengan sendirinya. Yang kedua, af'alnya Allah, perbuatannya Allah, ya. Nah, kita akan coba lanjutkan. Maknaha annahu laisa li ahadin, bahwasanya bagi Allah tidak ada bagi seorang pun ghairu selain ta'ala fi'lun yang melakukannya minal af'al, dari perbuatan-perbuatan Allah. Fallahu, maka Allah sendirilah khaliqu kulli syai'in, yang maha menciptakan dari setiap sesuatu. Allah yang maha menciptakan dari setiap sesuatu. Contoh yang paling konkret di hadapan kita adalah ciptaan langit dan bumi. Dan tidak ada yang bisa menyainginya, dan tidak ada yang bisa menyamainya. Dan ini bagian dari iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Tatkala kita beriman kepada Allah, bagi orang yang beriman, kita yakin mata kita nggak akan bisa melihatnya, tapi kita meyakini dengan bentuk ciptaannya. Seperti yang lalu pernah saya jelaskan bahwa, ya, adanya meja, adanya bangku, pasti ada yang membuatnya. Pasti ada yang membuatnya. Nah, ketika kita pertanyakan adanya langit, adanya bumi, pasti ada yang menciptakan. Dan Allah jelaskan siapa yang menciptakannya. Walladzi khalaqas samawati wal ardh. Dialah Allah yang menciptakan langit dan bumi. Dan itu Allah jelaskan. Artinya secara prinsip akidah, tidak semua yang ada itu mesti harus nampak, tapi dengan buktinya, dengan bukti ciptaannya. Sekarang pertanyaannya, yang buat ini kita nggak tahu kan siapa yang buat, pasti ada yang membuatnya. Nggak mesti tukang meja mesti harus ada di sini kan? Nggak mesti. Begitu juga adanya Allah Subhanahu wa taala, buktinya ada dengan ciptaannya. Antara kekuatan iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala, lalu menyempurnakan amal ibadah kita kepada Allah dengan terus menjaga iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala, meyakini setiap apa yang terjadi di hadapan kita dengan apa yang kita rasakan. Contoh begini, kita melihat keadaan di sekitar kita, adanya hujan, adanya petir, ya, kita rasakan bahwa ini adalah bagian dari Allah yang melakukannya. Allah menurunkan hujan, Allah yang menjadikan hujan turun ke bumi untuk menyuburkan tumbuh-tumbuhan di bumi. Artinya, semakin kita yakin bahwa Allah Subhanahu wa taala yang menjadikan kesemuanya, maka semakin dekat kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka di sini saya ingin coba mendetailkan bahwa
kekuatan amal ibadah kita setidaknya ada 3 syarat. Ya. Yang pertama al-aqidah salimah, tauhid yang sempurna atau akidah yang selamat. Maka insyaallah siapapun orang yang akidahnya sempurna, akidahnya yang selamat dari sesuatu yang kemudian menguranginya, maka insyaallah akan sempurna amal ibadahnya. Contoh begini, datangnya kita ke masjid untuk menunaikan ibadah kita seperti sholat, itu merupakan kita yakin yang kita sembah hanya Allah, dan kita yakin kita adalah makhluk yang bagian terpenting dari ciptaan Allah Subhanahu wa taala, dan kita tunduk kepadanya. Sami'na wa ta'na ghufranaka rabbana wa ilaikal masir. Kita dengar dan kita patuh. Kenapa kita dengar dan kita patuh? Ghufranaka, kita berharap ampunan Allah Subhanahu wa taala. Jadi datangnya kita, merangkaknya kita istilahnya begitu, datang ke tempat ibadah ini dalam rangka mencari ampunan Allah Subhanahu wa taala. Dan bagian keimanan orang yang beriman adalah menggantungkan harapannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika harapannya digantungkan kepada Allah, maka sudah beres semua urusan. Allahus Samad, Allah tempat bergantung kita kepada Allah. Allah tempat bergantung semua urusan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dalam sebuah pernyataan dalam kitab ini, Allahu khaliqu kulli syai'in, Allah yang menciptakan setiap sesuatu. Nah, setiap sesuatu itu Allah yang menciptakan. Baik, kita rinci apa Pak setiap sesuatu itu? Langit beserta kelengkapannya, planet, bintang, awan, angin, apalagi yang mengapung di udara itu apa? Ada bakteri, ada virus, baik di bumi ada tumbuh-tumbuhan, ada hewan, sampai binatang yang melata pun atau cacing yang ada di dalam bumi tersebut, masya Allah ya Rabbana ya Karim, itu dalam bentuk ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Allah menciptakan. Wa mubdi'u kulli syai'in, memperbagus setiap sesuatu. Tidak hanya diciptakan tapi diperbagus setiap sesuatu itu. Bayangkan Pak. Contoh nih, salah satu contoh ciptaan Allah adalah diri kita sendiri. Allah perbagus ciptaan kita. Iya. Bayangkan Pak. Contoh nih, Allah ciptakan diri kita dengan dua mata. Iya. 2 mata. Andai saja ketika mata ini diciptakan satu di depan, satu di belakang, jalannya kayak apa? Ya Allah, ya Rabbana. Itu Allah sempurnakan ciptaan kita. Dari bentuk fisik kita aja sudah disempurnakan. Tangan, kaki, masya Allah, ya Rabbana. Makanya dari situlah kita bersyukur. Kita bersyukur Allah ciptakan dengan sangat sempurna. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim, kata Allah. Sungguh kami menciptakan manusia dalam bentuk yang sangat-sangat sempurna. Saking sempurnanya Allah ciptakan dalam 2 bentuk jisim, dalam bentuk dua bentuk yang Allah berikan pada diri kita, badan dan rohani, jasmani dan rohani. Ya. Jasmani kepentingannya apa? Kenikmatan dunia. Kalau rohani itu kenikmatan akhirat, ibadah, takarub kita kepada Allah itu dalam rangka itu. Makanya dalam diri kita ada 2 kebutuhan, kebutuhan jasmani dan kebutuhan rohani. Maka tatkala kita mengejar kebutuhan jasmani, rohani nggak pernah dikejar, oleh nggak balance, akhirnya nggak ada keseimbangan, terjadilah kepincangan dalam kehidupannya. Allah sebutkan dalam ayatnya, walal akhiratu khairul laka minal ula.
dan sungguh kehidupan akhirat itu lebih baik daripada kehidupan dunia. Ya. Kenapa demikian? Hakikatnya orang-orang yang beriman adalah yang pertama, harapannya adalah pertolongan Allah, keinginannya adalah selamat dunia dan akhirat. Kebahagiaannya adalah taubat yang diterima di sisi Allah, amal ibadah yang diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala dan dimasukkan dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Lalu kenapa zikir kita tidak pernah lepas? Allahumma antas salam wa minkas salam wa ilaika ya'udus salam wa hayyina rabbana bisalam wa adkhilna jannata darussalam tabaraka rabbana wa ta'ala ya dzal jalali wal ikram. Dalam rangka apa itu kita baca? Dalam rangka kita ingin ya dimudahkan, dimasukkan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Ya. Meskipun katakanlah kita nggak zikir demikian, Rasul sudah jamin, umat Rasul itu sudah dijamin masuk dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Illa kecuali orang yang menolak, yang nggak mau ngikutin perintah Allah dan Rasulnya, itu yang menolak, yang akan mampir dulu. Jangan sampai. Makanya kita baca zikir selanjutnya, Allahumma ajirni minan nar, Allahumma ajirni minan nar, Allahumma ajirni minan nar. Kita baca 7 kali selepas maghrib dan selepas subuh. Kenapa demikian? Dalam sebuah riwayat disebutkan, jika kita baca Allahumma ajirni minan nar selepas maghrib dan subuh 7 kali, maka katakanlah ketika si fulan diwafatkan dalam waktu tersebut, maka dengan amalan waktu maghrib dia akan dibebaskan dari siksa api neraka. Masya Allah. Ya. Maka beruntunglah menjadi umat Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Setiap amalan itu ada kemuliaan dan ada keringanan. Ya. Keringanan apa? Keringanan dari ancaman dan siksaan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Makanya zikir kita ini, masya Allah, ini dahsyatnya luar biasa. Fahuwa ta'ala, maka Allah Subhanahu wa taala mustaqilun bil ijadi. Allah itu bebas untuk mengadakan ciptaannya, wal ibda' dan memperbagus ciptaannya. Ya. Jadi Allah tanpa ada ancaman dari pihak yang lain, dari makhluk yang lain. Allah dengan sendirinya mengadakan sesuatu dan memperbagus sesuatu. Pernah nggak Pak kita ngitung luasnya langit? Nggak pernah. Luasnya masya Allah ya Rabbani. Bahkan kita ini, bumi Allah ini dalam kumpulannya langitnya Allah Subhanahu Wa Taala, dalam lingkaran langit Allah Subhanahu Wa Taala. Di dalamnya ada bumi, ada planet Merkurius, Uranus, terus 12 planet itu dalam hubungan langitnya Allah. Matahari dan bulan di dalamnya. Situ masya Allah ya Rabbana. Belum lagi kalau kita cerita tentang malaikat. Malaikat yang setiap waktu masuk ke Baitul Ma'mur, 1 hari 70.000 malaikat dan gak keluar-keluar. 1 hari. Berarti kalau itu banyakkan malaikat ketimbang manusia. Kalau kita hitung jumlah manusia ada 100 miliar, katakanlah 1 triliun misalkan, kita kali aja 1 triliun dikali 2 malaikat yang mendampinginya, berarti lebih banyak malaikat. Artinya di sini kekuasaan Allah yang luar biasa. Ya. Makanya pantas kalau kita zikir dengan kalimat Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allah Maha Besar, Allah Maha Besar. Itu menunjukkan bahwa kita meyakini bahwa Allah segalanya yang Maha Besar. Kita yang lemah dari segalanya. Qala Allah Ta'ala Subhanahu wa taala berfirman, Subhanahu wallahul wahidul qahhar. Maha suci Allah, dialah Allah yang Maha Esa, Al-Qahhar, lagi Maha Perkasa. Lagi Maha Perkasa. Bayangkan urusan ciptaan langit dan bumi, kalau kita ukur, masya Allah, ini kalau bukan yang Maha Perkasa nggak akan bisa ini. Ya Allah, dengan
keindahannya, dengan keteraturannya. Makanya kenapa kita baca surah Al-Fatihah setiap waktu? Itu dalam satu keterangan disebutkan di ayat yang kedua. Kita baca ayat yang kedua di surah Al-Fatihah itu apa Pak? Alhamdulillahirabbil alamin. Nah, disitulah kemudian kuncinya. Allah jelaskan, alhamdulillah, segala puji lillahi milik Allah, rabbil alamin, Tuhan yang mengatur seluruh alam. Rabbi itu memang artinya Tuhan, tapi kalau kita artikan secara letterlek itu dari kata robba, yurabbi tarbiyatan, yaitu mendidik dan mengatur. Allah yang mengatur, yang mendidik alam ini sampai teraturnya alam ini. Ya. Makanya kenapa kita baca tasbih alhamdulillah, itu karena kita yakin Allah Maha terpujinya mengatur alam ini dengan sempurna. Maha suci Allah yang mengatur, yang mendidik, yang menundukkan alam ini. Sekarang kita binatang, ya. Tapi masing-masing sudah diatur tempatnya, nggak saling nabrak. Bisa begini. Mau alam kalau bisa kali ya, nggak akan bisa kecuali kita mati duluan gitu. Nggak bisa. Atau alam barzakh mau masuk ke alam dunia lagi nggak bisa karena sudah ditempatkan tempatnya. Ada dinding yang memisahkannya. Sampai Allah atur begitu. Pakai ini ya. Nah, di antara kesempurnaan amal soleh kita, karena berawal dari akidah kita yang bersih. Maka lihat Pak, maka insya Allah kalau amal seorang itu sempurna, maka yakinlah akidahnya juga sempurna. Kenapa? Karena yakin yang wajib kita sembah hanya Allah, yang kita minta hanya kepada Allah, maka dia tunduk patuh pada Allah Subhanahu wa taala. Maka duduknya kita, wiridnya kita, itikafnya kita di masjid, di mushola, ta'lim itu dalam rangka mencari ampunan Allah Subhanahu wa taala. Maka disitulah konkretnya iman seseorang. Jadi iman seseorang itu tidak bisa terlihat secara jelas sebelum menampakkan aktivitas iman dia kepada Allah Subhanahu wa taala, seperti tadi salat, zikir, wirid, Al-Qur'an yang setiap waktu kita khatamkan. Itu konkretnya iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, tegaknya amal seorang itu yang kedua, setelah dia yakin kepada Allah, maka yang kedua yaitu al-ilmu nafi, ilmu yang bermanfaat. Ilmu yang bermanfaat, ilmu yang diamalkan. Begini, setiap kali dapat ilmu langsung diamalkan, itu ilmu yang bermanfaat. Nah makanya tegaknya amal seorang itu selain akidahnya yang selamat, yang kedua ilmunya yang bermanfaat. Ciri ilmu itu bermanfaat karena diamalkan. Karena Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam surah Al-Mujadalah ayat 11, yarfa'illahu alladzina amanu minkum walladzina utul 'ilma darajat. Allah akan selalu angkat derajat orang yang beriman dan orang yang diberikan ilmu beberapa derajat. Di dini wa dunia wal akhirah. Di dalam agamanya Allah angkat derajatnya, di dunianya Allah angkat derajatnya, dan bahkan di akhirat Allah angkat derajatnya. Bahkan dalam sebuah keterangan begini, orang yang berilmu belum bisa masuk surga kalau murid-muridnya belum masuk surga, sampai ditahan di pintu surga. Sampai begini, ketika masuk surga ditahan dulu, jangan dulu masuk sebelum kau selamatkan murid-muridmu. Masya Allah ya Rabbani Karim. Jadi orang yang berilmu itu akan memberikan syafaat kepada orang-orang yang pernah disampaikan ilmu itu.
Misalkan guru-guru kita menyampaikan ilmu nih, dia akan menjadi syafaat nanti di yaumil kiamat nanti. Atau orang-orang yang mempunyai keutamaan di dunianya diberikan ilmu, lalu dia menyampaikan dakwahnya, menyampaikan tausiahnya, menyampaikan nasihatnya, maka sungguh nanti di yaumil kiamat nanti dia akan mendapatkan diizinkan untuk memberikan pertolongan kepada teman-teman yang lainnya. Maka beruntung kalau kita di dunia berteman dengan orang-orang yang soleh, insya Allah amal kita juga akan soleh. Kalau kita berteman dengan orang salah, amal kita juga akan salah. Masya Allah. Yang itu yang kedua. Yang ketiga, tokohnya amal kita karena yang ketiga sebabnya, yaitu bersungguh-sungguh dalam mengamalkannya. Iman sudah ada, ilmu sudah ada, kalau nggak sungguh-sungguh untuk mewujudkannya tidak akan bisa. Tidak akan bisa mewujudkannya kalau nggak sungguh-sungguh. Makanya Allah sebutkan dalam ayat yang lain, walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Dan orang-orang yang bersungguh-sungguh di jalan Allah, maka akan aku bukakan pintu yang lainnya. Bayangkan Pak, kita bersungguh-sungguh dalam amal ini. Misalkan begini, kita giat nih, rajin nih baca Al-Quran cuma 1 lembar aja, katakanlah paling sedikit 1 atau 5 ayat kita baca, tapi rutin dawam, nanti pintu yang lainnya Allah buka. Pintu tahajudnya Allah buka, pintu sedekahnya Allah buka, dan pintu kebaikan-kebaikannya yang lainnya Allah buka. Kenapa? Karena ada satu amalan yang didawamkan, yang disungguh-sungguhkan. Maka Allah janji dalam ayat tersebut, nanti akan aku buka pintu-pintu yang lainnya. Maka boleh jadi tahajud kita dimudahkan, doa kita dimudahkan, karena ada satu amalan yang kita dawamkan. Apa yang didawamkan tergantung kita dawaminnya apa nih. Kita rajin baca Quran atau zikir kita dawamin, nanti pintu yang lainnya Allah buka. Itu dengan sendirinya Allah mudahkan. Makanya ada doa yang sering kita baca, Allahumma inna nas'aluka abwaabal khair, ya kan? Ya Allah, kami mohon kepada-Mu pintu-pintu kebaikan, ya, pintu tahajudnya, pintu duhanya, pintu sedekahnya dan infaknya dibuka oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena ada satu amalan yang kita dawamkan, dan itulah konkretnya keutamaan dan kemuliaan iman seseorang karena wujudnya amal soleh. Jadi wujudnya amal soleh itu ada 3 faktor. Yang pertama, aqidatus salimah, akidah yang selamat. Yang kedua, ilmu nafi, ilmu yang bermanfaat. Yang ketiga, bersungguh-sungguh dalam mengamalkannya. Dan kalau sudah itu semuanya, maka Allah jelaskan dalam surah As-Saffat ayat 30. Inilah kebahagiaan orang-orang yang beriman, yang ketika menjaga amal ibadah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Innal ladzina qalu rabbunallah tsumma istaqamu tatanazzalu 'alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Ada kebahagiaan yang luar biasa bagi orang-orang yang menjaga amal solehnya di hadapan Allah. Nanti Allah turunkan malaikat-malaikat pada saat sakaratul maut. Untuk apa malaikat datang itu? Untuk orang yang melihat sakaratul maut, untuk menjaga dan menyelamatkannya, dan memberikan doa, Allah takhafu, janganlah bersedih, wala tahzanu, janganlah takut dan jangan bersedih, wa absyiru bil jannati allati kuntum tu'adun, dan diberikan kabar gembira surga yang telah disediakan buat mereka. Ya Allah, ya Allah. Untuk siapa? Untuk orang-orang yang menjaga amal solehnya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka dalam ayat yang lain Allah sebutkan, wala tamutunna illa wa antum muslimun. Janganlah sekali-kali kalian wafat kecuali dalam keadaan Islam. Artinya ketika hati ini masih terus kita menyebut Allah, berarti kita sungguh menjaga iman kita sampai akhir hayat kita. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Dan itu sebagai keistimewaan orang-orang yang beriman yang menjaga amal soleh. Dan amal soleh itu kan beda-beda. Ada yang tahajudnya, ada yang duhanya, ada yang ngajinya, ada yang
soleh itu termasuk dalamnya. Ya. Ada yang senang ngebahagiain orang lain, itu termasuk, ya, termasuk amal soleh. Nyenengin orang, alhamdulillah. Ya. Nyenengin orang termasuk kemuliaan apa? Kemuliaan. Ya. Ini contohnya kayak air gini, disediain. Aduh seneng banget disediain air. Apalagi ada kopi herbalnya. Oh seneng banget. Ini bercanda Pak ya. Ya. Apalagi nanti habis ngaji disediain sarapan, Masya Allah. Udah kenikmatan jasmani dapat, kenikmatan rohani dapat. Ya lengkap ini ya. Allah ya. Baik. Jadi mohon izin, saya ada rencana mau ke Cianjur pagi-pagi. Dari sini langsung ke Cianjur. Ya, mohon doanya dalam rangka ya, dalam pengobatan. Semoga Allah SWT Allah jaga perjalanan saya dan keluarga dalam keadaan selamat dalam ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Al-Fatihah. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillah.